Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Salsabila. Nama saya Umi Ziyadatul Fadilah. Saya Muhammad Fainul Yakin. Nama saya Melia Rinatasari. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul menelaah dan memahami konsep akidah dalam Islam. Pengertian dari akidah. Akidah dalam istilah Islam yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Akidah sendiri bisa dimaknai sebagai keimanan atau keyakinan yang pasti, sehingga tidak ada keraguan sedikitpun kepada masalah-masalah gaib dan dasar-dasar ajaran Islam. Esensi dari akidah Islam adalah tauhid, diformulasikan dalam 2 kalimat syahadat. Akidah Islam itu bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk diajarkan kepada umatnya dan terpelihara semua kemurniannya sampai akhir zaman. Akidah Islam tercermin dalam rukun iman. Seperti yang kita ketahui, rukun iman ada 6, yakni iman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Tujuan akidah dalam Islam. Akidah menunjukkan manusia kepada perbuatan baik yang harus dilakukan dan perbuatan buruk yang harus dihindari. Sebab dengan mengimani akidah, manusia harus melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, akidah memiliki banyak manfaat, antara lain yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari akidah akan memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep beriman dalam Islam. Orang yang paham akan akidah akan lebih mudah mengikhlaskan ibadahnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menenangkan jiwa. Akidah bertujuan untuk membuat hati menjadi lebih tenang karena dapat mengikhlaskan segala sesuatunya dan yakin bahwa rencana Allah itu jauh lebih indah sehingga kita tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi esok hari. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan amal baik. Akidah sebenarnya bertujuan untuk menghindari diri dari perbuatan-perbuatan sesat. Sehingga orang yang paham betul mengenai sebuah akidah akan senantiasa melakukan perbuatan baik karena ia yakin bahwa segala perbuatannya di dunia akan mendapat balasan di akhirat. Kemudian yang terakhir adalah menegakkan agama. Orang yang tahu betul mengenai akidah akan sulit tergoyah imannya. Karena akidah pada dasarnya akan memberikan pemahaman bahwa yang dikejar itu bukan hanya kebahagiaan duniawi, tapi ada kebahagiaan akhirat juga yang harus dikejar. Kedudukan akidah dalam Islam. Akidah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Pondasi atau landasan agama dibangun di atas akidah yang benar. Akidah sendiri dalam agama Islam membahas mencakup tentang ketauhidan agama, tentang ketuhanan dan kepercayaan kita kepada Tuhan kita sendiri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa mengharap perjumpaan kepada Tuhannya. Barang siapa dalam ayat ini ditafsirkan ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Maka ayat ini diturunkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyamal amalan sholihan, maka hendaklah ia melakukan perbuatan amal soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh ialah kebaikan yang mana kebaikan tersebut sudah disyariatkan oleh agama Islam, di mana pelakunya akan mendapatkan sebuah pahala. Lalu contoh amal soleh sendiri yang pertama adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kepatuhan kita kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga,
tolong-menolong antar sesama umat manusia, dan masih banyak lagi contohnya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam potongan ayat ini dijelaskan bahwa kita dilarang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Disekutukan walaupun dengan orang yang beriman, orang soleh itu sangat tidak boleh. Apalagi kita mempersekutukan Allah dalam beribadah dengan binatang, dengan tumbuhan, atau dengan benda mati sekalipun. Imam Ahmad dan Ibnu Sa'ad mengeluarkan hadis dari Abu Sa'id dan Abu Fatullah Al-Ansori. Ia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah telah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang selanjutnya di hari yang tidak ada keraguan kejadiannya, maka seorang penyeru akan menyerukan. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan seseorang dalam amalannya, maka hendaklah ia meminta pahala dari yang dijadikan sekutu itu, karena Allah adalah zat yang tidak butuh pada sekutu. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa akidah seseorang itu menjadi penentu diterima atau ditolaknya suatu amal perbuatan. Bahas mengenai ruang lingkup akidah. Akidah memiliki ruang lingkup dalam pembahasannya. Menurut ulama ada 4 ruang lingkup dalam akidah Islam. Yang pertama yaitu ilahiyat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, membahas mengenai kekuasaan, perintah dan larangan Allah. Yang kedua yaitu nubuat. Nubuat yaitu pembahasan yang berkenaan dengan para utusan Allah seperti nabi dan rasul. Dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa nabi dan dibahas sebagai suri tauladan, seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Dawud, Nabi Zulkifli, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Isa, serta lain sebagainya. Yang ketiga yaitu rohaniyat. Rohaniyat yaitu pembahasan yang berkenaan dengan makhluk gaib seperti malaikat, setan, serta iblis. Yang keempat yaitu samiyat. Samiyat yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib seperti surga, neraka, alam kubur, dan